Sebagian orang naik gunung karena patah hati atau stres karena masalah yang datang bertubi-tubi. Namun, tak sedikit pula orang naik gunung punya tujuan hanya untuk melihat estetiknya ciptaan Sang Ilahi. Kalau kamu, yang mana? Selamat datang para jakwir lan sedulur di ziarah MDPL Gunung Pangrango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saat ini aku sedang berada di Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Hari ini aku mau melakukan perjalanan dan membuat sebuah ekspedisi bernama Ziarah MDPL. Nah, untuk MDPL yang pertama sebagai pembuka, aku mau ke yang deket-deket dulu dari sini ya, dari Tangerang Selatan. Opsinya itu ada Gede ataupun Pangrango. Nah, kira-kira aku mau kemana nih? Ikuti terus video ini dari awal sampai selesai. Oke, sekarang jam 10. Sekarang posisi udah ada di daerah Cipanas ya. Ini kita lagi ambil sewaan alat. Itu dia sewaannya. Kurang lebih jaraknya 4 menit ke base camp Cibodas. Tadi udah sempat lewatin base camp Cibodasnya sih, tapi karena lokasinya masih lurus, akhirnya kita lurus lebih dekat ke Istana Cipanas Cianjur. Habis ini kita langsung menuju ke base camp, kemudian menata kembali, packing kembali, registrasi ulang, simaksi, habis itu udah deh. Jam setengah 11 siang kita udah sampai di base camp Cibodas. Nah, kita kan dari tadi belum kenalan nih sama personilnya. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama Mas Rizal dari Ponorogo, Cinere. Ini siapa ini? Mas Faizin. Mas Faizin. Udah lewat dong. Waduh. Kan minal aizin. Mau idul adha. Mau nyate ya. Kalau ini namanya Mas Iza. Kita ke Cibodas, bro. Mas Habil. Dan yang ini Perkenalkan, nama saya Ferry dari Tangerang. dari Tangerang. Tapi kok orang Tangerang nggak lu gua? Hah? Jasa-jasa enggak, gitu, enggak. jasa-jasa ya. Jasa gua menor banget. Banyak jasa. Iya, banyak jasa. Ya, kita mau leha-leha dulu sebentar. Mungkin sekalian makan siang ya, habis itu baru jalan. 12.27 kita jalan dari base camp Ara untuk mencari, oh iya, homestay Ara untuk mencari gas. Gas dulu. Gasnya kacau tuh. Sekarang kita udah sampai di, mungkin ini pintu rimba ya. Kita nanti mau naik ke Gunung Pangrango lewat jalur Cibodas. Ikuti terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pendakian, marilah kita berdoa.
Semoga diberi keselamatan untuk naik dalam perjalanan, dan besok di turunnya juga diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Mau kayak gini nggak? Yuk, boleh. Apa ini? Mangkat Pangrango, ngo. Mana? Iya wis. Mangkat Pangrango. Ngo. Satu jam 3 menit kita sampai di pos 1 Panyangcangan. Jadi ini percabangan jalur ya. Nah kalau ke sana itu bisa ke Curug Ciberem, mayoritas orang. Kalau ke sini naik itu ke Gunung Gede Pangrango. Nah ini pos 1-nya. Rame, banyak warung. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kelaparan di sini ya. Yang penting bawa duit. Oke, dari pos Panyangcangan itu wah, langsung naik. Dan di sini udah mulai sepi lur. Karena mayoritas pada ke Curug Ciberem. Sekarang udah jam setengah 2 siang. Kita break lagi ya. Itu di belakang. Nggak tahu ini udah sampai mana. Semoga sih depan lagi Rawadenok ya. Lumayan ini Cibodas, batu semua, sangat menguras tenaga. Alhamdulillah sampai Rawadenok 1 jam 14.42 ya, kurang lebih setengah jam lebih lah. Kita break dulu. Kondisi para manusia di Rawadenok 1, baru Rawadenok 1, masih panjang tuh di atas sana. Setengah jam perjalanan akhirnya sampai di Rawadenok 2. Ada warung. Biar iki lanjut apa ngasose? Lanjut ya wes, yuk lanjut ya. Kita nyekip warung dulu karena lihat di peta Rawadenok 2 ke Batu apa? Batu Kuku 1 tuh deket ya, 0,20 kilo alias 200 kilo kalau vertikal. 200 kilo, 200 meter kalau vertikal. Cuman yang nggak tahu, semoga sih deket ya. Jadi habis dari Rawadenok 2 itu langsung disambut sama tanjakan lagi. Jalanan juga masih sama ya, konturnya bebatuan dominasinya. Terus apa? Ya gitu, katanya sih deket-deket ya setelah Rawadenok 2 ke pos-pos berikutnya. Cuman nggak tahu ini udah jalan sekitar 5 menitan tapi belum sampai ke pos berikutnya. Teman-temanku ada di bawah sana, nggak kelihatan dari sini. Aku misah sendiri karena nyari tempat yang enak, yang nyaman buat ngeres. Oke, akhirnya sampai juga di Batu Kuku 1. Tuh 119 1000 ya. Jadi tuh tadi aku sempat ketemu teman lama, cuman
lupa namanya. Waduh. Dia yang Padahal dipanggil kenalin. ya tadi ya? Iya, dia yang kenalin lah. Sayang banget nggak sempat dia badiin entah foto atau video. Cuma tahu sih dia ini dulu sama-sama aktif di Warcap Tegal ya bareng sama aku. Cuma dia itu notabene adik tingkat, adik kelas. Adik tingkat mah kuliah. Cuma lupa namanya. Kapunten ya, kalau ente lihat silakan komen. Sumpah demi Allah, nyong kalian arane sampean sung. Mau komen bae, cuman raine tak apal pasaran soalnya. Kita istirahat di Batu Kukus 1 sambil ngopi-ngopi dan sedikit makan siang ya. Pakai roti dicampur susu. Karena kita belum makan siang lur. Kuat banget ini. Ini pertama kalinya aku, bukan pertama kali, kedua kalinya aku melakukan pendakian dengan orang-orang yang tidak ahli hisap. Ini ahli hisap sih tapi menghormati katanya. Oke, setelah setengah jam istirahat di pos Batu Kukus 1, kita lanjut jalan ke Batu Kukus 2. Langsung disambut tanjakan lur. Yeay. Batu Kukus 3 sudah 2000 mdpl. Tinggal ke air panas. Ini yang paling cepat ya Mas Paik ya? Paling cepat kita sekitar 3 jam setengahan. Enggak, maksudnya dari pos Batu Kukus 2 ke 3. Lumayan. Cuman lumayan menyiksa. Oke. A few moments later. Ada lutung lur. Nggak tahu lutung atau monyet ya. Nggak tahu kelihatan atau enggak ini. Itu yang hitam-hitam tuh. Ya nggak terlalu kelihatan sih. Coba buat teman-teman yang tahu komen ya, itu monyet atau lutung. Makanan lagi jangan-jangan. Dia ke arah sini loh. Minta kopi. Tuh kelihatan lur. Yang hitam-hitam tuh. Iya. Monyet atau lutung? Lihat. Sini guys. Jarinya mana jarinya? Yes. Setelah melihat monyet atau lutung, kita lanjut jalan lagi. Apakah kalian mendengar suara air terjun? Aku mendengar Di mana? di sana. Tunjukkan dong. Di sana. Katakan sana. Sana. Agak. Tujuh 17.30 kita udah sampai di pos pemandangan air panas. Di sini ada warung sama toilet ya lur. Jadi yang ada kebutuhan ke toilet bisa banget. Terus yang lapar bisa beli makanan atau minuman di sini. Nah air panasnya tuh ada di belakang sana, nanti kita lewatin. Karena sekarang waktunya udah temaram, matahari udah terbenam. Dan kita masih harus jalan. Jadi kita harus pakai headlamp ya buat penerangan. Meskipun sudah diterangi oleh cahaya ilahi. Anjay. Waduh. Kita udah jalan lagi dari pos air panas ya. Soalnya
pertimbangannya kalau lewat air panasnya itu pas gelap barangkali bahaya. Oke teman-teman, kita udah sampai di camp Kandang Batu. Iya lur, Aman lur. aman. Aman lur. Camp sini atau naik lagi? Harus nyari tempat dulu nih. Mau nyari sini dulu aja. Hah? Nyari di sini apa? Tanda bat. Oke, kita putusin buat lanjut untuk camp di Kandang Badak aja. Estimasi setengah jam sampai 1 jam lagi. Sebetulnya di sini ada sini. Cuman kondisinya berbatu dan miring. Jadi ya barangkali nggak nyaman buat tidur. Tapi nggak tahu juga sih di Kandang Badak. Semoga masih ada lah ya. Pancawala 18.45 kita sampai setengah jam lah. Untuk ke Kandang Badak ini jaraknya 0,63 kilo atau 600 meteran lah. 630 meter. Nggak tahu jarak tempuhnya itu berapa lama ya. Semoga sih nggak lama ya. 10 menit sampai lah. Iya. 10 menit. 10 menit. 10 menit ya. Oke. Amin. Yuk. Harus. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga di camp Kandang Badak. Ya Allah. Cuman tugas belum selesai karena harus cari tempat camp sama masak. Nah ini nih Kandang Badak. Sekarang jam 19.59. Aku mau ambil air buat masak ya. Dan sebagian yang lain itu lagi bikin tenda. Nah di camp Kandang Badak ini ada tiang listrik lur. Jadi bisa banget cukup terbantu lah penerangannya ya. Oke, kita mau ambil air di depan sana. Ini dia airnya lur. Bisa juga buat wudhu ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak boleh buat nyuci peralatan masak ataupun nyuci piring, nyuci gelas di sini ya. Kalau mau cuci, airnya ambil dulu terus menepi ke tempat yang nggak ada aliran airnya, biar tidak tercemar. Termasuk jangan pakai sabun ya teman-teman, biar nggak tercemar. Karena ini airnya air alami dari gunung. Kalau teman-teman mau sholat juga bisa banget. Di situ ada musola, ada warung, ya lengkap lah di camp Kandang Badak ini. Oke, airnya udah ada, mari kita masak. Yeay. Kita masak hari ini. Nih masak nasi dulu. Terus di situ Mas Ferry lagi bikin kopi. Yang lain lagi bikin tenda. Masak apa hari ini? Kayaknya butuh yang hangat-hangat deh. Aku udah bawa sayur sop, jadi kita masak sayur sop sama nugget. Sip. Bismillah. Kita makan nasi, ada lauknya, sayur sop dan nugget. Bergizi ya. Bergizi. Gratis. Gratis makan malam gratis. Makan malam gratis. Oke. Pokoknya kalau ngecamp sama saya, insya Allah makannya bergizi, enggak mie mulu. Ya, kita kalau 2 hari mah nggak apa-apa. Yuk, langsung. Minggu baru.